Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Parepare Sulawesi Selatan dipadati oleh penumpang. Petugas memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan para penumpang. Ribuan penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare menggunakan dua kapal ini merupakan penumpang asal Nunukan, Kalimantan Utara dan Samarinda, Kalimantan Timur. Dokumen perjalanan penumpang yang tiba diperiksa secara ketat. Penumpang harus membawa surat tes negatif COVID dan juga harus sudah vaksin. Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare mengatakan lonjakan penumpang masih dalam batas normal. Kepadatan penumpang di Pelabuhan Parepare diprediksi akan terus terjadi hingga masa libur Natal dan Tahun Baru. Ibu sudah berapa kali vaksin? Dua kali. Lantas bagaimana pantauan arus mudik Nataru di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Pelabuhan Parepare? Ada rekan Rusli Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Rusli Jafar yang berada di Pelabuhan Parepare. Kita ke Pelabuhan Parepare terlebih dahulu. Rusli Jafar, bagaimana kondisi arus mudik di sana? Apakah sudah terlihat ada lonjakan penumpang? Ya, Hendra, bahwa perlu kami kabarkan bahwa sejak kemarin volume penumpang di Pelabuhan Parepare terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat kantor otoritas kepelabuhanan Parepare terus meningkatkan pengawasan kepada para penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare. Kalau kita lihat bahwa volume kedatangan dan keberangkatan itu mengalami perbedaan karena saat ini untuk jelang Nataru, volume kedatangan ini yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini membuat pihak Pelabuhan Parepare terus melakukan pengawasan. Salah satu di antaranya adalah dengan memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan di mana para warga atau yang hendak mudik untuk Natal dan Tahun Baru kali ini, mereka harus sudah divaksin minimal 1 kali. Kemudian mereka harus dilengkapi dengan tes anti COVID berupa PCR maupun antigen. Ya, enggak. Baik, lalu bagaimana Rusli jika ada penumpang yang baru saja tiba di Pelabuhan Parepare ini kedapatan belum divaksin? Apakah masih disediakan untuk vaksin di tempat? Ya, untuk hal tersebut pihak ASOP Parepare dan pihak kantor kesehatan pelabuhan di Pelabuhan Parepare itu sudah menyiapkan setidaknya 100 dosis vaksin yang akan diberikan kepada para penumpang, baik yang hendak berangkat maupun yang tiba di Pelabuhan Parepare. Mereka akan diberikan dosis vaksin yang setiap hari disiapkan itu minimal 100 dosis vaksin. Indra. Baik, jika tadi vaksin, bagaimana dengan untuk kurangnya kelengkapan surat negatif COVID-19? Ya, sama halnya dengan vaksin di kantor kesehatan Pelabuhan Parepare juga disiapkan fasilitas berupa swab antigen, dan jika mereka tidak mempunyai PCR, yang ini yang dikhawatirkan jika mereka melakukan perjalanan dan tidak dilengkapi dengan PCR, itu biasanya mereka akan ditahan dan diarahkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Parepare untuk melakukan tes swab PCR. Dan makanya dalam beberapa hari terakhir pihak SOP terus intens melakukan sosialisasi kepada para penumpang atau calon penumpang yang hendak berangkat bahwa mereka harus menyiapkan minimal dokumen vaksin 1 kali. Dan jika pada tanggal 24 hingga tanggal 2 Januari nanti, para penumpang itu sudah harus menyiapkan dokumen vaksin atau kartu vaksin itu harus sudah 2 kali vaksin. Hendra. Baik, terima kasih Rusli Jafar mengabarkan langsung dari Pelabuhan Parepare. Lalu bagaimana dengan pantauan arus mudik jelang Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta? Kami ajak Anda ke Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, bagaimana dengan pantauan penumpang, lonjakan penumpang di tempat Anda? Ya, Rendra, setelah pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang H-4 jelang Natal ini pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan.
walaupun jumlah pergerakan penumpang itu menurun jika dibanding H-5 kemarin, di mana pada H-5 kemarin terdapat kurang lebih 107 pergerakan penumpang yang merupakan titik tertinggi di masa pandemi. Pada H-4 ini terdapat kurang lebih ada 90.000 penumpang yang itu menjalankan perjalanan melalui pergerakan Maskapai. Dapat saya kabarkan, Rendra, memang untuk pergerakan penumpang rata-rata didominasi oleh pergerakan domestik, di mana memang kebanyakan mereka untuk tujuan atau destinasi seperti Denpasar, Kuala Namu, Makassar, serta Surabaya. Nah, yang menarik, Rendra, adalah selain pergerakan penumpang untuk tujuan-tujuan domestik, pergerakan penumpang juga diramaikan oleh kedatangan internasional dari luar negeri, di mana kurang lebih dalam setiap harinya ada sekitar 20 sampai 25 pergerakan pesawat yang tiba dari luar negeri. Hal ini diramaikan dengan tibanya para PMI atau pekerja migran yang kembali ke tanah air yang memang mereka habis kontraknya atau melakukan cuti dari tempat dia bekerja. Hal ini membuat Terminal 3 Kedatangan Internasional mengalami kepadatan. Dapat dipastikan, Rendra, untuk para PMI yang tiba dari luar negeri, khususnya dari Hong Kong, mereka akan dilakukan pengetatan secara penuh. Hal ini guna memastikan karena Hong Kong hingga saat ini merupakan 11 negara yang masih dilarang masuk ke Indonesia. Namun begitu, Rendra, dapat dipastikan puncak dari arus Natal dan Tahun Baru dapat dipastikan pada tanggal 24 atau pada H-1. Demikian, Rendra. Baik, Rusdi, untuk kedatangan warga negara asing dari mancanegara, bagaimana dengan pantauan Anda? Ya, memang, Rendra, dapat dipastikan pihak imigrasi mencatat kurang lebih ada sekitar 15.000 warga negara asing yang masuk ke Indonesia sejak dari 29 November atau pada akhir November. Hal ini dipastikan dengan adanya 99 warga negara yang ditolak masuk ke Indonesia. 99 negara yang ditolak masuk ke Indonesia ini merupakan dari 11 WNA yang dilarang masuk ke Indonesia serta warga WNA yang tidak melengkapi dokumen kesehatan. Namun dapat dipastikan, Rendra, jika WNA masuk ke Indonesia tidak memiliki dosis lengkap, maka mereka akan dilakukan penolakan. Hal ini guna memastikan penyebaran varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia agar tidak terjadi lagi. Demikian, Rendra. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya juga ada Rusli Jalfa dari Pelabuhan Parepare.